Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKP Pekernolong, HKP Petertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah kuat kuasa-Mu menguatkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang, agar kami menjadi saluran kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Kolose pasal yang keempat, pasal yang keempat ayat 7 hingga ayat ke-18, dan yang menjadi pembimbing ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam suratnya ke jemaat di Kolose, Paulus mengakhiri suratnya dengan memberikan pujian dan instruksi terakhir kepada 10 orang atau orang yang berbeda-beda yang ia rasakan sangat membantu dia dalam pelayanannya pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di sekitar Asia Kecil. Paulus tidak lupa akan peran orang-orang tersebut, bagaimana pekabaran Injil, pemberitaan firman itu bisa berlangsung dengan baik tanpa dibantu oleh orang-orang yang luar biasa itu. Dengan demikian dia memberikan pujian dan ucapan syukur kepada mereka. Karena itu Paulus sangat memahami segala sesuatu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan orang lain. Itu merupakan suatu cara yang sangat baik, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tetapi kita bisa hidup, kita bisa berkembang, kita bisa eksis di dunia ini karena ada orang-orang lain yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, dan memberikan semangat bagi kita. Yang pertama, Paulus memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Titikus, seorang asisten yang dipercaya. Sebenarnya Titikus secara pribadi tidak begitu menonjol dalam Alkitab, tetapi Titikus mempunyai peran bagaimana membantu Paulus dalam pekabaran Injil. Yang kedua adalah seorang Onesimus. Dia adalah seorang yang ditebus dari tengah-tengah masyarakat oleh Paulus, dan Onesimus adalah orang yang selalu menyertai Paulus, baik sebagai orang-orang yang memberikan semangat, dukungan, dan memberikan apa yang perlu dalam pelayanannya. Yang ketiga, Aristarkus, seorang rekan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan Paulus kapanpun, dan apapun yang ingin dilakukan oleh Paulus, dia selalu setia menemaninya dan selalu untuk bekerja sama. Dan yang kemudian adalah Markus dan orang-orang lain yang selalu membantu Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman ini mengajar kita
bagaimana suatu komunitas, baik gereja, baik organisasi, baik masyarakat, itu harus memberlakukan atau memberdayakan setiap orang yang mempunyai talenta dan kemampuan, supaya apa yang kita kerjakan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, dia akan bisa menjadi ringan atau menjadi lebih gampang, dan akan menjadi berkat bagi semua orang yang ingin melakukannya. Paulus memberikan contoh yang sangat luar biasa ini bagi orang-orang di tengah gereja. Bagaimana semua para halado, jemaat, dan unit-unit pelayanan atau bagian-bagian yang mengambil peran dalam semua perjalanan gereja itu harus diberdayakan dan harus dihormati, dipuji. Karena tidak ada satupun yang lebih hebat dari orang lain atau lebih utama dari orang lain. Tetapi kita mempunyai talenta dan mempunyai tugas masing-masing yang saling mendukung dan saling menopang untuk keberlangsungan pemberitaan firman. Dan itu yang diangkat oleh Paulus ketika dia mengucap syukur, memberikan salam kepada jemaat di Laodikia, dan menyampaikan salam kepada orang-orang yang dia lihat sangat berjasa dalam pelayanannya. Karena itu saudara-saudara, Paulus menghargai, menghormati, dan mengasihi mereka. Dengan demikian kita harus menghargai setiap perbuatan dan setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang untuk menolong kita, membantu kita demi terselenggaranya apa yang kita kerjakan atau apapun pemberitaan firman Tuhan. Semoga apa yang diberitakan oleh Paulus ini menjadi contoh yang sangat indah bagi setiap orang, agar semua kita menjadi bagian dari apa yang kita program, kita lakukan dalam pemberitaan Injil. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang memberikan kami banyak talenta dan karunia, baik sebagai pribadi, baik sebagai organisasi, yang saling mendukung, yang saling memberikan semangat, dan saling memberikan yang terbaik, agar pemberitaan firman seperti bagaimana yang dilakukan Paulus berjalan dengan baik. Biarlah kami semuanya saling memahami tugas kami masing-masing, dan biarlah kami mampu menghargai dan menghormati orang-orang yang telah berbuat untuk pemberitaan firman, agar menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin.